Menggunakan nasab tapi untuk memprovokasi umat, mempolitisasi massa. Yang penting diiming-imingi barokah dan ditakut-takuti umat ini dengan kualat. Pokoknya kalau nggak nurut kualat lain sebagainya. Suruh demo ngikut demo. Dididik jadi blow on ikut jadi blow on. Memberontak ikut memberontak. Melawan kebijakan yang tidak melanggar aturan syariat ikut melawan pada pemerintah yang sah. Nah, ini hal-hal yang aneh. Ajaran siapa itu kalau memang mengaku keturunan Rasulullah? Coba buka kitab-kitab hadisnya. Jangan umat ini jadi di monopoli, digerakkan untuk memberontak, jangan. Ajaran siapa? Coba kalau mau mikir jadi orang muslim tuh mikir, akal sehatnya digunakan. Jangan kayak zombie. Arti zombie hidup tapi ya otaknya nggak berfungsi, dikendalikan oleh nafsu, gitu kan? Zombie itu kan nafsunya yang besar, walaupun kemampuannya kadang kecil, langkahnya juga pendek. Zombie itu kan gitu, orang mau bisa berlari kan dia masih gitu. Otaknya kan gak jalan, bukan ulul albab. Kalau bahasa Quran, orang yang punya akal sehat itu namanya ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang punya akal sehat. Dan akal ini merupakan salah satu anugerah terbesar, anugerah teragung, salah satu anugerah teragung. Makanya kita juga memahami syariat itu bukan hanya secara iman saja, tapi juga akal sehat kita harus digunakan supaya paham. Nah, kalau sekarang kita nggak mau pakai akal sehat, menerima dalil, kita bagaimana bisa paham atau enggaknya? Memahami itu dengan apa? Coba. So, kalau ngajinya bener ngelotok pasti paham lah. Dan kalau itu pun kalau punya akal sehat. Kalau nggak punya akal sehat ya boro-boro mau ngaji ngelotok, yang ada pusing. Orang kalau ngajinya ngelotok itu pasti punya akal sehat. Dan kalau orang punya akal sehat mau ngajinya ngelotok gitu. Tapi kalau akalnya itu kurang sehat, baru dibebani dengan pemikiran sedikit saja sudah udah males ngajinya. Harus hafalan ini, harus hafalan itu. Ya, penjabaran tentang muqaranah, tentang perbandingan, tentang kajian secara komprehensif, pusing. Orang kalau nggak punya akal sehat pusing ngaji komprehensif. Ilmu nasikh mansukh, mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukh sunnah bil ayah, mansukhul sunnah bis sunnah. Orang ngerti, bingung. Ilmu nahwunya, sorobnya gimana, tata letak harokat yang benar bagaimana. Nggak asal Arab-Araban, ada aturan. Makanya dulu Syekh Ahmad Khatib diangkat jadi khatib itu karena apa? Karena membenahi bacaan imam Masjidil Haramnya asli Arab. Ya, setelah itu beliau kemudian dikaji, bahkan oleh gurunya dijadikan ini, dia adalah afsahu minal arabi, kata gurunya tuh, dia lebih fasih dibandingkan orang Arab sendiri katanya. Diuji, langsung diujikan, ternyata benar fasih, maka beliau jadi khatib, jadi imam besar, jadi guru ngaji di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib tuh gitu ya. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Ada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syambas. Jadi satu Kalimantan, satu Sumatera Barat, Minangkabau. Dua-duanya Indonesia.
Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu orang Indonesia tuh zamannya dulu makan zaman ilmu. Zaman itu pencetak ulama kebanyakan. Dan itu kebanyakan dari Indonesia. Banyak orang Indonesia maksudnya yang jadi ulama masyhur, ulama besar. Said Ahmad Zakaria, eyang saya. Di antara yang pernah berguru kepada beliau, ayah dari Kiai Haji Mustafa Bisri, ayah Gusmus, Kiai Bisri Samsuri, itu pernah ngaji waktu di Mekah ke eyang saya. Ya. Banyak tuh ya. Kemudian Mama Abdul Haq Hamidi yang umur 115 tahun tuh guru kita, yaitu muridnya Mbah Hashim Ash'ari, muridnya Habib Hashim bin Yahya, muridnya Syekh Mukhtar At-Tarid. Nah, Syekh Mukhtar At-Tarid orang Bogor. Syekh Mukhtar At-Tarid itu juga pengajar di Masjidil Haram, ulama besar, pengarang kitab. Itu teman seperjuangannya eyang saya, seseliting lah dengan eyang Syekh Mukhtar At-Tarid. Makanya muridnya dikirim dari sana, dari Mekah ke Indonesia, yaitu Mama Abdul Haq Hamidi. Tapi di 2 tahun terakhir masa sisa umurnya eyang saya, artinya murid-murid terakhir lah gitu, seperti itu Bagus Muhammad Bahrum, Abah Uung, gitu, litingan terakhir gitu, muridnya eyang. Terus pamannya Mama Tengku, yaitu Syekh Ahmad Khatib itu ya, Syekh Ahmad itu juga jadi ulama di sana. Banyak ulama Indonesia, ulama dari Termas, ya kan, Syekh Ihsan Jampos itu jadi ulama di sana. Syekh Abdul Hamid At-Tarmasi, Termas, itu jadi ulama di sana juga, jadi ulama besar, pengajar. Jadi jangan sepelekan ulama-ulama Indonesia. Nah, ulama Indonesia pada pulang ke Indonesia itu pada pasca kudeta. Yang saya sendiri pasca di sana terjadi kudeta dan kekuasaan diambil alih oleh Wahabi, maka ulama-ulama Ahlus Sunnah banyak yang meninggalkan Hijaz. Yang saya yang jadi pengajar salah satu mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram, bukan cuma Syafi'iyah saja sebetulnya, beliau menguasai 4 madhab, tapi yang dipakainya Syafi'iyah. Karena dulu Syafi'iyah di Makkah Madinah tuh banyak, jadi sholat itu sampai 4 gelombang. Kalau dulu sebelum masa kudeta sholat tuh 4 gelombang. Syafi'iyah dulu karena terbanyak, madhab terbanyak Syafi'iyah pengikutnya. Kemudian Maliki karena madhab yang ada di wilayah Hijaz, terutama di Madinah, itu madhab besarnya itu. Tapi Syafi'i juga banyak. Setelah Maliki gantian yang Hanafi, setelah Hanafi baru yang Hambali. Setelah kudeta saja dipegang Wahabi baru disaklek satukan gitu. Dan harus gayanya gaya mereka.